Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 30 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Banten ke-6 telah selesai. Kota Tangerang dipastikan menjadi juara umum. Sebanyak 663 orang mendaftar menjadi calon pengawas pemilu tingkat kecamatan atau PPK Kota Serang untuk pemilu 2024. PT Krakatau Steel membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU pertama di kota Cilegon. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, PT Krakatau Steel melalui PT Krakatau Daya Listrik atau PT KDL membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang pertama di kota Cilegon. Dengan dihadiri jajaran direksi PTKS dan anak perusahaannya, Dirut PTKS Silmi Karim meresmikan pembangunan SPKLU di Hotel The Royal Krakatau Senin 28 November lalu. Silmi mengatakan pembangunan SPKLU tersebut merupakan komitmen PTKS untuk pelestarian lingkungan dalam wujud penggunaan energi terbarukan, juga untuk merespon instruksi Presiden Joko Widodo tentang penggunaan energi terbarukan dan surat edaran dari Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini PT KDL sedang membangun 3 titik SPKLU. Tahun 2023 mendatang ditargetkan akan membangun lagi 10 titik SPKLU yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun untuk umum. Sementara itu, Dirut PT KDL Nandang Haryana mengatakan, ke depan jajaran direksi PTKS akan menggunakan kendaraan operasional bertenaga listrik. Setidaknya akan ada 44 direksi yang direncanakan beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Kita beralih ke Kota Serang. Pendengar, hingga hari penutupan tanggal 29 November kemarin, KPU Kota Serang telah menerima sebanyak 663 pendaftar untuk menjadi calon pengawas tingkat kecamatan atau PPK Pemilu 2024 mendatang. Dari 663 pendaftar, baru sebanyak 250 orang yang berkasnya dinyatakan lengkap. Lolos tidaknya pendaftar akan diumumkan pada tanggal 2 Desember mendatang. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. KPU Kota Serang menerima sebanyak 663 pendaftar calon anggota pengawas tingkat kecamatan ataupun PPK untuk pemilu 2024 hingga di hari terakhir pendaftaran. M. Fahmi Musafa selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Serang menyampaikan antusias masyarakat Kota Serang untuk menjadi petugas pengawas tingkat kecamatan sangat tinggi. Bahkan pendaftar dari Kecamatan Serang adalah pendaftar terbanyak seprovinsi Banten. Lebih lanjut, M. Fahmi menjelaskan, hingga hari terakhir dari 663 pendaftar yang dinyatakan lengkap berkas sebanyak 250 pendaftar. Dan berikut adalah penjelasan lengkap kami dengan M. Fahmi Musafa selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Serang. 16.00 KPU Kota Serang menutup pendaftaran calon anggota PPK. Nah ini di Kota Serang pendaftar itu berjumlah 663 orang, begitu ya, dengan rincian laki-laki 388 dan perempuan 241. Kemudian ada yang tidak mengisi biodata 34. Adapun dari jumlah 663 ini berkas yang diterima sampai dengan pukul 16.00, berkas diterima ini yang dinyatakan lengkap berkasnya ya. Yang dinyatakan lengkap berkasnya itu sebanyak 250 orang, gitu ya, sebanyak 250 orang. Nah, pasca penutupan ini maka KPU Kota Serang akan meneliti
ya berkas-berkas dokumen para pendaftar. Kemudian nanti lolos atau tidaknya begitu setelah hasil penelitian administrasi. Nah, itu nanti akan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2022. Ya, ketika pendaftar ini lolos administrasi, maka dilanjutkan ke tes tulis. Ya, tes tulis ini kali ini menggunakan mekanisme CAT, gitu ya. Jadi menggunakan computer assisted test, gitu. Nah, kalau dulu tes manual. Nah, rencananya tes tulis kita itu akan dilaksanakan di SMKN 1 Serang. Saya kira itu ya. Nah, nantinya yang akan diterima berapa puluh orang, Pak? Ya, kebutuhan calon anggota PPK ini per kecamatan yaitu 5 orang. Ya, 5 orang dikali 6 kecamatan. Jadi kita hanya membutuhkan 30 orang nanti yang akan terpilih, begitu ya. Gitu kira-kira. Bisa disebutkan sih persyaratan-persyaratan apa aja sih yang emang bisa terpenuhi ataupun banyak tadi yang tidak terpenuhi. Emang syaratnya apa saja itu? Ya, syaratnya itu yang pertama warga negara Indonesia, ya. Kemudian alamat sesuai domisili tempat tinggal. Kalau pendaftar ini Kecamatan Serang, maka dia harus daftarnya di Kecamatan Serang. Kemudian setia kepada NKRI, memiliki integritas, profesional, jujur, amanah, begitu. Nah, bukan anggota partai politik. Nah, di antara 663 pendaftar ini, ya kira-kira ada belasan yang terdaftar sebagai anggota partai politik. Artinya terdaftar ini, nik mereka itu tercantum dalam sipol. Ya, kita tidak tahu apakah yang bersangkutan ini dicatut namanya, begitu. Dicatut namanya atau memang dulu yang bersangkutan pernah menjadi anggota partai politik. M. Fahmi menambahkan langkah selanjutnya adalah seleksi pemberkasan dan kemudian calon PPK yang dinyatakan lolos akan mengikuti tes tertulis berbasis komputer pada 2 Desember mendatang. Saya Mamu Irvanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Banten ke-6 telah selesai dilaksanakan. KONI Banten menyampaikan apresiasi kepada Kota Tangerang yang dinilai telah berhasil menyelenggarakan event olahraga 4 tahunan tersebut. Kota Tangerang sendiri berhasil menjadi juara umum dengan raihan 638 medali. Berikut laporan Jose Marwoto dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan terkait perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 6 Banten yang diselenggarakan di Kota Tangerang berakhir pada hari ini, hari Selasa 29 November 2022. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Banten memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang karena dianggap sukses menggelar pesta olahraga bergengsi yang diikuti atlet-atlet berbakat dari 8 kota atau kabupaten seprovinsi Banten. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Banten, Koswara Purwasasmita, mewakili Ketua KONI Banten, Edi Aryadi. Ada 47 cabang olahraga yang telah dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi 6 Banten sejak pembukaan pada tanggal 20 November 2022 dengan 788 nomor pertandingan dan dilaksanakan di 42 venue di 9 kecamatan. Dari rilis panitia, dipastikan tuan rumah Kota Tangerang menjadi juara umum dengan raihan 638 medali dari koleksi 257 emas, 204 perak, dan 177 perunggu. Posisi kedua ditempati Kabupaten Tangerang dengan memperoleh 485 medali dari hasil koleksi 167 emas, 150 perak, dan 168 perunggu. Selanjutnya di posisi ketiga ada Kota Tangerang Selatan yang meraih 379 medali dari 99 emas, 119 perak, dan 161 perunggu. Demikian informasi Berita Banten dilaporkan oleh Jose Marwoto dari Tangerang untuk Anda. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.